dengan saya Andara di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, yang sedang menyaksikan tayangan kami ucapkan selamat bergabung. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih bisa menjadi berkat untuk Anda semua melalui siaran online di YouTube ini, dan sesuatu yang luar biasa, Anda masih setia menyaksikan tayangan kami ini. Terima kasih dan aplaus untuk kita semua. Untuk informasi, Gracia Community Purwokerto sudah memulai ibadah secara onsite, dan semua kegiatan ibadah ini dilakukan melalui protokol kesehatan yang ketat dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah dalam memutus penyebaran virus COVID-19 ini, dan tentunya ini untuk kebaikan kita semua. Untuk jadwal ibadah diadakan setiap hari Minggu dengan 2 kali ibadah, yaitu pukul 7 pagi dan 9 pagi dengan jumlah yang terbatas. Dan jemaat yang mengikutinya harus mendaftar terlebih dahulu pada pekerja yang ada di gereja, dan jemaat harus dalam keadaan sehat. Teman-teman, hidup kita selalu dikendalikan oleh perkataan dan pikiran, baik itu positif maupun negatif, dan efeknya tentu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Jadi, bagaimana kita menyiasatinya? Sebentar, Ibu Pendeta Lois akan memberikan renungan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya, Eman akan menyapa kita semua. Dilanjutkan oleh rekan saya, Betty dan Yosi, yang akan membawakan sebuah lagu. Teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Kita tampaknya hidup di zaman di mana setiap orang suka dengan budaya selfie. Beberapa dari kita juga mungkin sangat hobi dengan hal ini. Dan nampaknya kita memang tertarik untuk menatap wajah kita sendiri. Senyum kita, tawa, atau canda kita di depan kamera HP. Atau saya sebutkan tindakan ini dengan face to face atau tatap muka. Mungkin di antara kita pernah bertanya, apa yang membuat kita cukup tertarik untuk menatap wajah? Tetapi ternyata ketertarikan tersebut sudah lama ada sebelum teknologi handphone dan selfie ini. Kali ini saya mengajak kita bersama tidak hanya tertarik atau face to face dengan wajah kita, tetapi bagaimana apabila wajah kita juga mempresentasikan wajah Kristus atau face to face dengan Tuhan. Rasul Paulus menganggap bahwa memandang Kristus muka dengan muka atau face to face sebagai titik persekutuan yang utuh antara dia dengan Tuhan. Ia mengatakan karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Dan sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Tetapi sebelum pernyataan tersebut, Rasul Paulus menceritakan hal yang menarik. Ia berkata, meskipun seorang memiliki kemampuan dan talenta atau melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, jika tidak didasari oleh kasih, semua itu akan tidak berguna. Lain kata, setiap kemampuan dan talenta yang kita punya, serta semua tindakan baik, didasari oleh kasih yang kekal. Jadi, ketika kita mampu bertindak didasari oleh kasih, kita akan menampilkan wajah Kristus, yang merupakan sumber kasih itu. Sederhananya, ketika orang lain menatap kita, orang lain melihat Yesus. Seorang filsuf pagan Yunani abad kedua yang bernama Aristides menulis permintaan maaf atau pembelaan untuk orang-orang Kristen yang pada waktu itu sering mengalami penganiayaan yang mengerikan. Permintaan maaf dari Aristides dianggap menarik karena permintaan maaf tersebut memberikan suatu gambaran tentang apa yang dipikirkan orang luar tentang orang Kristen yang hidup pada zaman itu. Apa yang dilakukan orang-orang Kristen pada waktu itu? Saling mengasihi, mereka tidak pernah gagal untuk saling membantu. Mereka menyelamatkan anak yatim dari orang-orang yang menyakiti mereka. Jika seorang Kristen memiliki sesuatu, ia memberikan kepada orang yang tidak memiliki apa-apa. Jika mereka melihat orang asing, orang Kristen mengundang mereka untuk datang ke rumahnya. Jika mereka melihat seorang yang sakit atau seorang yang berada di penjara, mereka pergi mengunjungi. Jika mereka mendengar bahwa salah satu dari mereka berada dalam kesusahan besar, mereka akan memberikan semua yang dibutuhkan kepada orang itu. Aristides tidak bisa tahan melihat kebaikan dan tindakan mereka, dan memutuskan untuk ikut Kristus dan menjadi bagian dari orang Kristen. Jadi melakukan kasih sama dengan menampilkan wajah Kristus. Kita sadar tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan kasih. Kita bukan orang yang sempurna dan masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi ini yang kita mau sama-sama pahami. Kita sadar bahwa kita tidak lagi asing di mata Tuhan. Mulai untuk dekat dengan sumber kasih. Siapa di antara kita yang merasa Allah itu terlalu jauh di luar batas yang tidak mungkin kita jangkau, sehingga kita acuh tak acuh untuk berhubungan dengannya? Atau di antara kita yang merasa tidak layak berhubungan dengan Tuhan? Tetapi ini yang perlu kita dengar bersama. Kata Tuhan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat.
Dia adalah Tuhan yang sepenuhnya anugerah dan sepenuhnya kebenaran. Ketika kita face to face dengan Tuhan, Dia tidak membatasi harus seperti apa kita, atau peraturan seperti apa yang kita lakukan, karena darinya kita mendapatkan kasih itu. Bagi kita yang saat ini diperhadapkan dengan berbagai kesibukan atau masalah-masalah yang nampaknya membuat Tuhan asing bagi kita sendiri, mulailah bertemu dengan Tuhan secara pribadi atau face to face dengan Tuhan. Kita boleh curhat dan mengungkapkan isi hati kita tanpa batas. Dia bukan Tuhan yang asing lagi bagi kita. Dia adalah sahabat bagi kita. Dia Tuhan yang mau memeluk kita, mendengarkan omelan kita, mendengarkan kejujuran kita, mengasihi kita dengan tulus, dengan cinta yang besar. Tuhan memberkati. Sebab Dia Tuhan, Dia yang akan pegang dan tuntun setiap langkah hidup kita. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyanyikan pujian. Denganmu Tuhan. Kesetiaanmu
Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya untuk doa-doa yang sudah dipanjatkan bagi kesehatan saya, sehingga hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Memang tidak mudah menjalankan kehidupan. Selama 1,5 bulan saya mengalami vertigo yang tidak menyenangkan. Saudara-saudara, dari minum obat Vertigo 4 mili 1 hari 1 biji sampai 6 biji 1 hari. Dan dokter mengatakan kamu harus memulai dengan kehidupan yang baru. Saya mengatakan saya tidak mau memulai kehidupan yang baru dengan cara seperti ini. Ya, karena itu waktu 2 Jumat yang lalu Yason ke Purwokerto, saya mengatakan saya mau ikut ke Jakarta. Dia heran, kenapa mau ikut ke Jakarta? Mau ke dokter, saya katakan. Sebab selama 1,5 bulan, tiap hari saya harus mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ya, dan saya katakan saya mau ikut. Mau ke dokter mana? Enggak tahu, pokoknya nanti sampai sana baru tahu. Nah, pertama saya sampai di Jakarta hari Sabtu, lalu hari Senin saya ke dokter mata. Saya konsultasi dengan dia, saya katakan, kenapa kok saya bisa vertigo? Dok, tolong diperiksa mata saya. Dan akhirnya hari itu juga saya dilaser mata kirinya. Sesudah dilaser, pusingnya itu hilang. Saudara-saudara, saya yakin ini karena Tuhan yang sudah memberikan kesembuhan melalui dokter sebagai tangan dari Tuhan. Saudara-saudara, karena itu terima kasih sekali lagi untuk semua perhatian, semua doa, semua nasihat yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya. Hari ini saya akan berbicara tentang positif dan negatif. Karena hal yang positif dan negatif selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa berpikir positif, kita bisa berpikir negatif, dan itu datangnya sewaktu-waktu. Kadang-kadang pikiran yang positif membuat kita jadi lebih baik. Ya, tapi pikiran negatif membuat kita jadi lebih buruk. Kita tidak bisa menguasai emosi kita kadang-kadang sampai kita marah. Nah, saudara-saudara, mari kita memeriksa. Satu hari ada seorang kakek yang bercerita pada cucunya. Dia berkata, "Cuk, ada 2 ekor serigala. Serigala yang pertama itu jahat. Serigala yang kedua itu baik." Ya, dan saat kedua serigala itu bertarung, yang mana yang akan menang? Lalu cucunya ini mikir lama, nggak bisa memberi jawaban. Ya, akhirnya kakek itu berkata, "Ya, serigala yang kamu beri makan, itulah yang akan menang." Saudara-saudara, kalau kita memberi makan pikiran positif kita, pikiran positif itu akan membuat kita mengalami kemenangan. Tapi kalau kita memberi makanan negatif untuk pikiran kita setiap hari, negatif, ya negatif itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, setiap hari banyak hal yang terlintas di kepala kita, di otak kita. Kata-kata seperti, kamu ini gak mampu. Kamu ini orang yang tidak berguna. Kamu ini anak yang nakal dan lain-lainnya. Atau perkataan yang positif, saya pasti bisa. Saya akan melakukan ini dan saya akan mendapatkan kemenangan. Setiap hari pertarungan perkataan itu bertarung di otak kita. Ada di pemikiran kita. Nah, siapa yang akan memenangkan itu tergantung pikiran mana yang kita beri makan. Pikiran mana yang kita kembangkan, dan itulah yang akan menang. Saudara-saudara, cara berpikir kita sangat menentukan dan mempengaruhi jalan kehidupan kita. Apa yang akan kita raih, ya itu akan menentukan. Pikiran kita bisa menjadi kawan yang dapat membuat kita jadi lebih baik. Atau pikiran kita juga akan menjadi lawan yang akan membuat kita mengalami malapetaka demi malapetaka. Saudara-saudara, bila kita ingin mendapatkan hasil positif, mulailah melatih pikiran dengan berpikir positif. Saudara-saudara, secara medis dan psikologis,
Pikiran positif dapat membantu kita mencegah rasa takut. Mencegah rasa gagal, takut dibenci, takut tidak disukai, takut dijauhi orang, dan lain-lain. Ya, meningkatkan rasa percaya diri dan optimis. Menurunkan kadar stres. Kalau kita punya pikiran positif, kita akan tidak gampang stres. Ya, dan memberi kekuatan bahwa kita mampu menyelesaikan sesuatu dengan baik. Pikiran positif harus kita miliki. Waktu saya mau berangkat ke Jakarta, saya takut. Nanti di mobil bagaimana ya? Harus berjalan 5 jam, 6 jam. Wah, jangan-jangan saya sampai Jakarta nanti sakit. Tapi saya berdoa, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, singkirkan pikiran yang jelek ini. Dan Tuhan memberikan saya kekuatan. Sampai Jakarta saya tidak sakit. Saudara-saudara, sedangkan pikiran negatif akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Kalau kita berpikiran negatif, belum apa-apa sudah takut. Ya kan? Takut ini, takut itu dan lain-lainnya. Saya ingat 3 minggu yang lalu saya ke Surabaya. Karena adik saya minta, ayo ngumpul. Kita udah 3 tahun gak pernah ngumpul. Dan itu 3 tahunnya papa saya. Saya katakan saya takut. Lalu adik saya mengatakan, jangan begitu, jangan bilang takut-takut terus. Nanti kamu benar-benar jadi orang yang penakut. Nah saudara-saudara, saya melawan. Pikiran negatif ini saya lawan. Akhirnya saya berangkat ke Surabaya dan berhasil. Saudara-saudara, dan pikiran negatif kadang-kadang menghantui masa depan kita. Kita khawatir yang tidak membawa bukti yang baik. Kita takut pada kenyataan. Padahal kenyataan apa yang kita hadapi? Ya, saudara-saudara, dan pikiran yang negatif itu seringkali menimbulkan kecemasan, stres, depresi, sehingga merusak kesehatan kita, kesehatan jiwa, kesehatan mental, dan kualitas hidup kita terganggu. Saudara-saudara, dalam pengalaman mengikut Tuhan, memberi kesan bahwa tidak semua perjalanan hidup yang kita lalui itu bebas dari persoalan dan pergumulan hidup. Bahkan pada kondisi tertentu, kadang kita mempunyai pertanyaan, apakah Tuhan masih bisa dipercaya untuk menuntun hidupku? Benar kan? Seringkali kita punya pikiran seperti itu. Saat kita mengalami tekanan yang berat, kita akan berkata, Tuhan, Engkau masih ada enggak sih? Tuhan masih menuntun saya enggak? Tuhan masih dekat dengan saya tidak? Kadang-kadang itu timbul. Saudara-saudara, kesulitan hidup seseorang kadang-kadang menggoncangkan dasar-dasar pemikiran tentang kebaikan Tuhan. Sehingga kita kehilangan kepercayaan akan penyertaan Tuhan. Nah, satu saat ada 2 orang penjual sepatu. Diutus pergi ke satu daerah terpencil. Ya, suatu daerah di mana di daerah itu tidak ada seorang pun yang pernah pakai sepatu. Nah, melihat kondisi seperti itu, penjual sepatu yang pertama itu berkata, waduh, bagaimana aku bisa menjual sepatu di daerah ini? Padahal orang-orang di daerah ini tidak pernah pakai sepatu. Saudara-saudara, belum dia sudah patah semangat. Ya, tetapi penjual yang kedua melihat keadaan seperti itu, ya, dia punya pandangan yang berbeda. Penjual kedua ini berkata, kesempatan emas. Saya bisa menjual sepatu saya kepada orang-orang ini supaya mereka bisa pakai sepatu. Saudara-saudara, penjual pertama punya sudut pandang yang negatif. Mengakibatkan dia menyerah sebelum berusaha. Tetapi penjual kedua melihat sudut pandang positif. Tidak melihat masalah itu sangat berat dalam kehidupannya. Tapi dia melihat ada peluang untuk maju. Biarpun dia harus melakukan perjuangan. Orang yang ingin maju harus berpikir positif. Memperbaiki kesalahan hidup di masa lalu. Dan memulai hidup dengan pikiran-pikiran yang positif. Jangan ingat-ingat terus
hal-hal yang negatif. Tapi kita mau mulai ingat, memandang hal yang positif dan melakukan hal yang positif. Nah, kita akan memeriksa sebuah contoh bagaimana tanggapan bangsa Israel terhadap laporan 12 pengintai yang diutus oleh Musa. Kisahnya dapat kita baca dalam Bilangan pasal 13 dan 14. Kita akan membaca Bilangan 13 ayat 25 sampai 28 dan Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Kalau saudara membawa Alkitab, saudara bisa membuka Alkitab saudara. Kalau saudara tidak membawa Alkitab, kita bisa melihat di layar LED karena ayat-ayat itu tertera di situ. Saya akan membacakannya. Bilangan 13 ayat 25 sampai 28. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuna yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Saudara-saudara, saat bangsa Israel berada di padang gurun Paran dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengutus 12 pengintai ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, termasuk kepada Abraham dan keturunannya. Ke-12 pengintai itu mempunyai tugas untuk mengintai, mengamat-amati tanah perjanjian. Bagaimana keadaan tanahnya dan seberapa kuat bangsa-bangsa yang ada di sana. 12 pengintai yang diutus oleh Musa tentunya orang-orang yang sudah dipilih atau orang-orang pilihan, para pemimpin atau kepala tiap-tiap suku Israel. Jadi Musa tidak sembarangan memilih untuk mereka menjadi pengintai. Ya, mereka adalah orang-orang yang dipilih dari 12 suku Israel atau dari 12 anak Yakub. Nah, saudara-saudara, ke-12 pengintai itu pergi mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Bukan waktu yang sedikit, tapi cukup lama, 40 hari. Jadi mereka bisa mengamat-amati dengan teliti keadaan negeri itu. Nah, setelah itu mereka kembali kepada Musa di padang gurun Paran dengan membawa hasil setandan buah anggur dari tanah perjanjian. Negeri itu memang subur, tanahnya memang berlimpah-limpah dengan susu dan madu, tetapi ada banyak bangsa yang menjadi penghuni di tanah Kanaan dan bangsa itu cukup kuat. Karena itu setelah pulang dari tanah Kanaan, 10 pengintai dari orang-orang itu memberikan kabar yang tidak menyenangkan. Kabar yang buruk bagi orang Israel. Ya, mereka berkata, tanah Kanaan memang sangat subur. Dibuktikan dengan setandan buah anggur yang mereka bawa. Tapi mereka menambahkan, tetapi penduduknya besar-besar,
kuat-kuat dan tidak mungkin kita dapat mengalahkan. Nah, saudara-saudara, sementara 2 pengintai yang lain memberikan berita positif. Mereka berkata, tanah Kanaan itu akan kita taklukkan sebab Tuhan menyertai bangsa Israel yang percaya kepadanya. Sayang, sebagian besar orang Israel lebih percaya kepada 10 pengintai, kelompok yang besar daripada 2 orang pengintai ini. Akibatnya bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka takut menghadapi penghuni tanah Kanaan. Mereka menolak pergi ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menghukum dan membunuh 10 pengintai ini. Serta semua orang yang tidak percaya kepada janji Tuhan. Saudara-saudara, hanya 2 pengintai yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Beserta dengan orang-orang yang berusia 20 tahun ke bawah. Saudara-saudara, dan mereka tidak bisa masuk begitu saja. Mereka juga mengalami hukuman Tuhan. Dihukum 40 tahun. Harus berputar-putar di padang gurun. Baru mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Kalau saudara pernah pergi ke Israel. Antara tanah perjanjian dengan tempat padang gurun Paran itu. Kalau kita naik bus itu hanya 5 jam. Bisa nyampe ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Tapi karena Tuhan menghukum mereka, mereka harus berputar-putar di padang gurun itu. Dan memang kalau kita naik kendaraan lewat padang gurun itu, gersang sekali. Tidak ada mata air. Ya, jadi benar-benar itu ada, saudara-saudara. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa 12 pengintai ini? Saudara-saudara tahu, kita semua ini adalah pengintai-pengintai untuk masa depan. Apalagi sekarang, ya, banyak pengintai-pengintai untuk masa depan. Seolah-olah mereka sangat mengerti keadaan masa depan. Seolah-olah mereka sangat mengerti apa yang akan terjadi tahun depan. Sehingga dikatakan tahun 2022 akan lebih susah, lebih payah daripada tahun ini. Kalau kita mempercayai perkataan itu, kita sendiri akan rugi. Kita harus percaya janji Tuhan. Keadaan boleh sulit bagaimanapun. Kalau Tuhan menyertai kita, kita akan menjadi orang yang berhasil. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, banyak orang mengintai cuaca yang buruk. Banyak orang yang mengintai virus corona yang baru sudah masuk. Sehingga semua mulai berjaga-jaga. Jangan keluar rumah. Jangan pergi kemana-mana. Jangan pergi ke mall. Jangan makan di jalanan. Saudara-saudara, kalau semua jangan itu kita ikutin, yang jualan kasihan kan. Mereka nggak laku, mall sepi. Ya, saya pernah kemarin ini diajak ke mall Kelapa Gading karena mau ngukur kacamata. Saudara-saudara, tahu itu mall itu banyak yang tutup. Mall yang besar-besar tutup. Tokonya tuh tutup semua. Loh, ini mall ini kenapa kok seperti ini? Sesudah pandemi tidak ada orang yang membuka tokonya. Tempat makan juga sepi. Banyak kios-kios makanan yang tutup. Saya katakan dulu kita pernah makan di situ ya. Dulu kita pernah minum es di situ. Itu sekarang semua tutup. Saudara-saudara, karena apa? Karena berita-berita negatif dan membuat mereka ketakutan. Orang yang pergi ke mall juga hanya sedikit. Apalagi dikatakan banyak orang pergi ke mall terkena virus corona, berani pergi ke mall sehingga banyak orang yang positif corona. Saudara-saudara, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus saya tidak kena itu. Ya, sebab saya baru pulang dari mall atau ada berita seperti itu. Nah, saudara-saudara, dalam mengintai masa depan ada orang yang seperti 10 pengintai ini yang seringkali mematahkan semangat karena menganggap semuanya serba sulit, semuanya serba tidak nyaman. Saudara-saudara, tetapi kita harus belajar seperti 2 pengintai, tetap teguh, percaya akan janji Tuhan sehingga kita diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang jelas dan benar. Karena itu merupakan sesuatu yang sangat penting
modal bagi kehidupan kita. Supaya kita tidak salah persepsi dan tidak salah bereaksi. Haleluya. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh 10 pengintai ini? 10 pengintai ini adalah kelompok yang besar. Biasanya kelompok mana yang kita sukai? Kelompok yang kecil atau kelompok yang besar? Kita semua ingin kelompok yang besar. Oh iya, itu pasti benar. Belum tentu kelompok yang besar itu benar. Saudara-saudara, 10 pengintai ini kelompok yang besar. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak membawa berita yang benar. Mereka membawa kabar yang buruk. Mereka mengatakan tanah Kanaan itu baik. Tetapi, ada tetapinya. Ya, baik tetapi banyak bangsa yang kuat-kuat. Dan bangsa itu tidak bisa kita lawan. Saudara-saudara. Dan kelompok yang besar ini sudah mematahkan semangat. Dan tidak mempercayai janji Tuhan. Saudara-saudara, perkataan yang tidak memberkati. Membuat orang takut. Itu harus kita jauhi. Jangan sampai kita termakan perkataan itu. Dan kita sendiri akan rugi. Ya, 10 pengintai ini membuat tawar hati seluruh bangsa. Bukan hanya itu, tapi juga membuat bangsa Israel jadi marah. Marah kepada siapa? Marah kepada Musa yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, nah, bukan hanya sampai di situ, mereka juga bersungut-sungut kepada Tuhan, lalu mau menyingkirkan Musa dan mengangkat pemimpin yang baru. Saudara-saudara, banyak hal yang negatif yang dilakukan oleh kelompok besar pengintai ini. Ya, bukan itu saja, mereka mengajak mundur, menghasut orang Israel. Ayo kita mundur aja, kembali ke Mesir. Saudara-saudara, jangan sampai kita terkena hal ini. Ya, semua perkataan yang kita ucapkan sebaiknya memberkati, menguatkan, dan tidak membuat orang lain jadi takut. Ya, perkataan yang kita ucapkan itu jangan sembarangan. Kita harus belajar mengucapkan hal-hal yang baik, yang positif, yang membangun kehidupan seseorang. Dan akhirnya nama dari 10 pengintai ini tidak dikenang. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan hal-hal yang buruk. Mereka memberikan laporan yang buruk, jadi tidak perlu dikenang. Biarpun kelompok ini besar, tapi tidak ada kenangan di dalam hidup mereka. Mereka hanya disebutkan di ayat ini saja. Di ayat-ayat selanjutnya tidak disebutkan tentang kelompok yang besar ini. Saudara-saudara, ada peribahasa mengatakan harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama baik. Tetapi 10 orang ini tidak meninggalkan nama baik sedikit pun. Karena apa? Karena mereka tidak memberikan kenangan yang indah melalui kehidupannya. Tidak memberikan perkataan yang indah. Tidak memberikan semangat yang indah untuk orang lain. Mereka hanya melemahkan, dan melemahkan. Saudara-saudara, ini harus kita jauhi. Jangan sampai kita memberikan respon dan reaksi yang berlebih-lebihan untuk kelompok yang tidak disukai oleh Tuhan ini. Nah, bagaimana dengan 2 pengintai, Yosua dan Kaleb? Kedua pengintai ini ikut mengintai bersama 10 pengintai itu. Tetapi mereka punya sudut pandang positif dan berbeda dengan 10 orang itu. Ayat 8 mengatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini keyakinan 2 pengintai. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian dan memberikan semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara-saudara, laporan 2 pengintai atau kelompok yang kecil ini,
kelompok yang tetap benar ini membawa kabar yang baik. Melihat yang positif dan punya pandangan yang positif. Dia tidak melihat hal yang buruk. Dia tidak membuat orang menjadi takut. Tapi dia membuat orang tetap mempunyai pikiran yang positif. Dan memberikan ketenangan. Apa yang diucapkan tidak membuat orang lain takut. Apa yang diucapkan tidak membuat pendengarnya itu gelisah. Tapi membuat pendengarnya tetap percaya akan janji dan pemeliharaan Tuhan. Dan kedua pengintai ini sangat percaya akan janji Tuhan. Ya, janji Tuhan kepada bangsa Israel yang akan membawa masuk ke tanah perjanjian. Yaitu tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Yosua dan Kaleb percaya bahwa Tuhan tidak pernah akan ingkar janji kepada bangsa Israel. Bila Israel tetap setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan, tidak berontak terhadap Tuhan, pasti Israel mampu mengalahkan penduduk Kanaan. Saudara-saudara, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, ada kalanya kita ragu akan tuntunan Tuhan. Kenyataan bahwa kita menjalani kehidupan ini banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi. Tetapi kita harus tetap yakin Tuhan ada bersama saudara dan saya. Saya mengalami hal itu 1,5 bulan. Saudara-saudara, tidak ada hari tanpa obat vertigo. Kadang-kadang saya minum itu obat itu sekali. Kadang-kadang bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tetapi Tuhan menyatakan pada saya, stop. Dan kamu akan mendapatkan kesembuhan. Ini sudah hampir 1 minggu. Saya benar-benar stop tidak minum obat vertigo. Saudara-saudara, saya percaya janji Tuhan. Tuhan akan menjaga dan melindungi orang-orang yang melayani Tuhan. Tuhan juga menjaga hidup saya dan saudara semuanya. Saudara-saudara, biarlah kita juga dapat berkata seperti Yosua dan Kaleb. Dalam Bilangan 14 ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan memberikan kepada kita kemenangan atas persoalan hidup kita. Karena itu kita harus memiliki mata iman. Mata iman. Miliki mata iman dan percaya akan janji Tuhan. Janji itu akan berlaku untuk saudara dan saya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami bisa memiliki cara berpikir yang positif. Cara berpikir yang baik. Karena dengan berpikir positif kami akan dapat menyelesaikan persoalan hidup dan membuat kita mampu mengatasinya. Jauhkan kami dan hindarkan kami dari pikiran yang negatif yang akan merusak masa depan dan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran hidup. Mari Tuhan, jadikan kami pengintai-pengintai yang berguna, yang membawa dampak baik dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami tidak akan mencontoh 10 pengintai, walaupun mereka kelompok yang besar, tetapi memiliki pemikiran dan perkataan yang tidak memberkati diri sendiri, terlebih orang lain, sehingga tidak ada kenangan yang indah untuk dikenang. Kami ingin menjadi seperti Yosua dan Kaleb, yang membawa kabar baik dimanapun kami berada, membuat dan membawa ketenangan, serta mengajar kami untuk mempercayai janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Jadikan kami terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih Tuhan akan memberikan kami mata iman terhadap janji Tuhan, sehingga kami bisa terus mendapatkan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini dan kami menjadi orang yang menang. Tuhan, kami memohonkan berkat untuk semua jemaat Tuhan. Persembahan-persembahan yang telah diberikan mereka, perpuluhan-perpuluhan yang mereka persembahkan kepada Tuhan, berkati mereka balik dengan berkat berlipat ganda. Berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan yang memerlukan perjuangan hidup, dan buatlah semuanya berhasil. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kesehatan kami masing-masing. Jauhkan dan hindarkan kami dari segala sakit penyakit.
Beri kami kesehatan yang prima. Dan kami juga terus berdoa untuk pemerintahan dan negara bangsa Indonesia. Berikan hikmat-Mu bagi para pemimpin kami, agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik dan tulus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus berikan kami semangat yang kudus untuk mengiring Tuhan. Sekarang saudara-saudara, kita akan menadahkan tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai saudara pulang ke rumah masing-masing mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Kita jumpa lagi di ibadah yang akan datang. Teman-teman, apakah yang menguasai pikiran dan perkataan Anda? Apakah hal yang positif atau negatif? Mulailah kita memiliki perkataan dan pikiran yang positif supaya kita menjadi orang yang berkemenangan dan dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih untuk itu Pendeta Lois, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan. Untuk rekan-rekan saya All Team GCC Purwokerto, saya ucapkan terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Salam kompak dan sehat selalu. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa langsung memasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui rekening gereja yang ada di layar Anda. Teman-teman, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menghindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan juga Indonesia. Saya Andara, sampai jumpa lagi di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya.